Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah akan tutupi 10 kesalahan, silap, salah dan dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, akan dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna salatakum ma'rudatun alayya, pada hari Jumat sayyidul ayyam, induk dari segala hari, perbanyaklah salawat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Besok subuh malaikat akan menghadap Allah. Malaikat akan ditanya, "Hai malaikat, apa kerja orang Indonesia tadi malam?" Mereka memenuhi lapangan bola, ya Allah. Mereka melihat apa? Kembang api. Tapi malam ini tidak ada kembang api. Apa yang mereka lihat? Alim ulama. Apa yang mereka lihat? Bacaan Al-Quran. Maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. Melihat suasana perbukitan, sawah, air mengalir, mendengar kicau burung, menyaksikan suasana yang indah. Tapi di samping itu jiwa mereka, spiritual mereka, jiwa darah daging mereka tenang. Kenapa? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang beriman. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tak dapat diulang kembali hari yang sudah berlalu. Meneteskan air mata, ingin kembali hidup di masa lalu. Tapi itu tidak bisa, karena sedetik yang lalu pun tak dapat diulang. Kononlah lagi berpekan, bertahun, berwindu. Hanya saja di masa akan datang dapat diisi dengan astaghfirullahalazim. Man shalla ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, salah, berdosa dia kepada Allah. Summa yatatahhar, mandi, bersuci. Summa yastaghfirullah, minta ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenang masa lalu yang bergelimang dosa. Summa yastaghfirullah, dia bacakan sayyidul istighfar, illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda salatmu hanya karena kerjaan, sedangkan rezekimu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Salat dulu. Apa salat baru yang lain? Kebiasaan mudah-mudahan salat. Na'udzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan tangisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan. Balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Pasangan hidup adalah mati. Pasangan sehat adalah sakit. Pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut.
Nikmat ini baru terasa kalau dia tak ada. Ketika dia ada, kita menganggap ini bonus dari Allah. Telunjuk ni baru kita terasa nikmat telunjuk ketika telunjuk luka. Ketika telunjuk luka tak bisa lurus, barulah asyhadu an la ilaha illallah. Barulah terasa bahwa itu nikmat. Sudah tak ada dia, baru kita rasa nikmat. Oh, yang lebih celakanya ketika nikmat hidup itu sudah dicabut Allah, baru terasa bahwa nikmat hidup itu rupanya nikmat. Na'udzubillah. Absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami mau beramal saleh. Tak bisa. Apa lagi? Penyesalan tak bermakna. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang gak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Orang beriman sampai di pintu surga, dia masih tetap ingat. Ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu, maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menembus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang berikan sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nah, HP bapak ibu rusak ya. Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat. Dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis mencakar dinding. Penyesalan berakhir tak ada. Ujian bukanlah karena Allah ingin melihat kualitas iman kita. Karena Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apa yang terbertik di hati, apa yang terlintas dalam pikiran Allah tahu. Lalu mengapa Allah menguji? Allah ingin memberitahu, bukan Allah ingin mencari tahu, tapi Allah ingin beritahu kepada yang tidak tahu bahwa engkau belum layak masuk ke dalam surgaku karena engkau belum lagi lulus sebagai orang yang berhasil melewati ujian-ujian. Diuji dengan sakit, lulus. Diuji dengan kehilangan, lulus. Diuji dengan kematian, tidak bergeming imannya. Diuji dengan berbagai macam musibah, mulutnya tetap berkata inna lillah. Beribadah karena orang, beribadah karena harta, beribadah karena yang lain. Allah tak mau diduakan. Itulah mengapa kita selalu mengatakan ibadah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maknanya apa? Tak bercampur di dalamnya. Orang-orang yang beribadah karena tetangga, beribadah karena mertua, beribadah karena kawan, beribadah karena sahabat, beribadah karena pujian. Apa kata Allah? Izhabu, pergi kamu. Pergi ke mana? Izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu dulu ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia. Maka kita tak ingin ibadah kita tadi hilang seperti buah yang ranum, yang mengkal, tinggal membuka, diharapkan akan makan, tiba-tiba isinya busuk. Kenapa? Karena ibadah rusak gara-gara tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu. Saya ingatkan saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat.
Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab? Di akhirat nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat apa? Orang tua. Kalau masih hidup sekarang, balik dari sini, belikan makanan, bawakan dia, suapkan ke mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dia sudah meninggal, berikan 2 sak, 3 sak semen, antarkan ke masjid yang perlu bangunan untuk almarhumah ummahku. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tidak ada kebahagiaan selain bakti kepada orang tua. Datang seorang yang hitam, dia peluk Nabi SAW. Kenapa engkau peluk aku? Kerana aku tidak yakin bahawa aku akan masuk surga bersama engkau. Engkau mulia, aku tak mulia. Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi, aku bukan siapa-siapa. Tapi apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Malam ini kita bersama di Masjid Warisan Nabi, di tempat melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia, kita insyaAllah bisa boleh bersama dengan dia. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan solat. Sekali kau tinggalkan solat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah solat. Maka jangan sampai tinggalkan solat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin sholat berjamaah. Di mana orangnya? Tidak terlalu jauh dari sini. Sekarang manusia zaman ini menetapkan standar paling baik adalah kalau dilakukan orang banyak, baik. Itu kata orang sekarang. Apa itu baik? Asal dibuat orang banyak, baik. Kalau dilakukan tokoh masyarakat panutan, baik walaupun salah. Asal yang membuat itu pejabat, asal yang membuat itu orang kaya, asal yang melakukan itu orang berkuasa, apapun yang dia lakukan benar walaupun salah. Itulah yang dibantah oleh Islam. Itu jangan lagi kamu mengatakan baik karena dilakukan orang banyak. Jangan kamu katakan baik karena dilakukan orang punya harta, orang punya kuasa, orang punya kekayaan. Tapi kau katakan itu baik karena Allah mengatakannya baik. Takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, Nabi dan Rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar.